Sudah ada Mas Muji. Halo Mas Muji. Halo. Selamat malam. Ketemu lagi ya Mas ya. Oke, stoknya Mas Muji mah untuk cerita mistis banyak banget nih. Boleh silakan Mas Muji dimulai untuk ceritanya Mas. Iya. Ini kejadian sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu masih usaha jualan pasar pagi di JB istilahnya. JB mungkin tahu ya. Lah, pada waktu itu tuh jam 2 dini hari saya udah mulai berangkat. Ya, perasaan itu sebenarnya udah nggak enak. Dari masuk jembatan 2 ya, sebelum rumah sakit itu saya melihat kok ini jembatan kok kayak pintu gerbang ya, aneh gitu lah. Oke lah, terus saya lanjutkan lagi sampai pertigaan yang ada terminal itu. Saya melihat sosok orang tinggi besar pas di pertigaan itu nyebrang. Hampir saja saya jatuh itu, saya tabrak itu. Tapi kok nggak ada orangnya. Saya merasa menabrak itu. Tapi kok saya berhenti tak tengok, loh kok nggak ada orangnya. Ya lah, terus saya lanjut lagi. Mau turunan ada di jembatan yang 2 itu, yang inisial T ya. Itu sekitar 200 meter kiri jalan itu saya melihat seolah-olah itu ada segerombolan penduduk desa itu sedang mengubur jenazah. Saya pelan-pelan, kok aneh, jam 2 hampir setengah 3 kok masih mengubur ya. Lampunya itu pakai kayak ya. Maksudnya mengubur itu penguburan, mengubur atau lagi ngangkat keranda gitu atau bagaimana? Iya, mengangkat keranda berangkat ke makam. Entah itu ada makamnya atau enggak. Tapi yang pasti saya melihat masyarakat desa itu mengambil kendo itu loh Mas, mengangkat keranda. Kayak iring-iringan jenazah gitu ya? Iya betul. Tapi lampunya pakai petromak itu loh. Jam 2 dini hari, lebih sedikit lah. Saya aneh nih, kok jam segini kok masih pemakaman, kok nggak ditunggu besok ya itu. Oke lah, saya jalan lagi tapi pelan-pelan. Nah anehnya itu tak lihat dari spion kok hilang, kok nggak kelihatan. Padahal tadi lampunya banyak banget, kayak orang banyak pakai petromak itu loh Mas. Terus saya berhenti, tak tengok, kok lampunya hilang semua. Masa dimatikan? Oke lah, saya berangkat lagi. Nyampe di jembatan yang lama, yang bukan besi, itu saya melihat sosok perempuan setengah tua pakai jarik. Itu membelakangi saya, anguk-anguk itu loh Mas. Saya kepalanya itu menunduk di buk itu, membelakangi saya. Tuh, saya melihat air sungai itu loh di bawah jembatan. Saya penasaran, jam segini kok ada ibu-ibu ngapain di tengah jembatan. Itu saya pelan-pelan sambil tak tengok di spion, loh kok nggak kelihatan di spion. Terus saya berhenti tak tengok, loh kok nggak ada, kemana tadi? Harusnya masih kelihatan. Wah, di situ saya langsung merinding lah. Wah, langsung saya jalan lagi.
Lah anehnya itu jualan saya itu kok malah nggak habis gitu loh, malah banyak yang nggak habis. Jam 5:30 kan pulang ya. Anehnya itu setiap saya melihat kejadian yang kayak gitu itu ada kecelakaan Mas paginya. Rata-rata itu truk kontainer ndak kuat nanjak, terus menghalangi jalan, atau truk bermuatan berat gelempang, itu sering sekali. Itu. Dan anehnya, setiap saya berangkat jualan, kalau melihat sosok-sosok yang kayak gitu di jembatan itu, nanti di pasar paginya itu saya selalu melihat kejadian aneh itu loh. Contoh, ada penjual itu kerasukan Mas, aneh, saya juga heran. Jadi kelihatannya itu dalam batin saya itu penjualnya itu entah menggunakan penglarisan atau apa, itu memusuhi saya itu atau gimana. Itu dia malah kayak mental kesurupan sendiri. Sudah 1 kali melihat demikian Mas. Dan sering sekali, hampir 2 kalau nggak tahun saya lewat situ terus jam 2 pagi. Sering terjadi hal-hal yang aneh itu. Kalau yang paling penampakan yang sering terjadi itu apa Mas? Orang nenek-nenek itu ya? Iya, perempuan yang Mas. Besoknya ada kecelakaan. Setiap saya lihat sosok perempuan pakai jari mengangguk-anggukkan kepala ke bawah air itu paginya saya pulang jualan itu mesti ada kecelakaan gitu. Sering Mas, saya kalau malamnya lihat itu paginya mesti ada kecelakaan. Yang paling mengerikan itu ada perempuan naik sepeda motor kenceng banget, nabrak truk, itu kepalanya pecah. Astagfirullah. Tuh aku juga dalam hati gini, tadi aku lihat, berarti nanti pagi itu kira-kira ada hal-hal kejadian apa lagi. Saya pelan-pelan itu Mas. Ada perempuan itu nyualip sepeda motor kenceng banget. Itu kelihatannya telat kerja. Dia nggak fokus jalan, liatin jam terus. Saya batin, ini cewek kok sepeda motor kok liatin jam terus nggak fokus ke depan. Bener Mas, jarak 10 menit. Itu Mas bisa tahu berarti sebelumnya berbarengan sama Berbarengan waktu itu? pulang. Saya kan pulang, dia tuh berangkat kerja, nyalip saya. Jarak 10 menit saya tiba di TKP itu, kepalanya nyangkut di bak truk belakang, sepeda motornya nyungsep di bawah. Itu satu kejadian. Terus ada lagi, saya malamnya kan dilihatin. Apa Mas? Iya, sosok-sosok yang ada di jembatan itu. Itu yang terakhir ya Mas, yang heboh itu. Itu ada truk yang blong nyemplung di jembatan sebelah yang ada nenek-neneknya tadi. Itu semua truk itu nggak kelihatan Mas, ambles. Lah anehnya, saya kan sering terjadi gitu kan, saya memahami. Lah pas evakuasi, saya kan lewat terus lihat teman saya yang ikut evakuasi. Terus saya nyamperin, kamu nyampe sini. Aku diem aja. Terus dia bilang gini, kalau kamu mau ikutan evakuasi, apa pengen ikut nyari, itu tangan kamu, lengan kamu itu diubel-ubel alang-alang gitu loh.
kayak dibuat gelang. Maksudnya apa tuh? Gini loh, kalau ikut evakuasi di situ, tangannya suruh ngikat pakai rumput alang-alang. Maksudnya saya nggak tahu, tapi dia bilang gitu. Nah, padahal saya batin, tadi malam tuh saya dilihatin di sini. Kok paginya ada truk nyemplung, bablas nyemplung. Itu yang terakhir paling mengerikan bagi saya. Sampai lama itu Mas, cari belum ketemu, sampai sopir sama keneknya itu juga dicari seharian belum ketemu. Itu cerita yang saya alami. Mas Puji, saya penasaran untuk sedikit cross check ke rombongan rombongan jenazah di jam 2 pagi itu. Itu seperti apa sih Mas? Mas lihat jelas kayak misal kerandanya hijau atau enggak? Jadi kayak orang itu ngusung keranda kan kelihatan. Terus depannya banyak orang-orang desa itu bawa kayak lampu stongkring, yang model lama itu loh. Iya. Lah di situ mau menurunkan jenazah, kelihatannya itu lubangnya sudah jadi. Jadi saya pelan-pelan tapi ngelirik itu sambil batin, kok jam segini kok masih melangsungkan pemakaman, enggak besok jam 2 dini hari. Dan paginya itu ada truk gelempang Mas, itu nggak kuat nanjak, yang dari selatan itu. Tapi padahal di situ nggak ada pemakaman ya? Kurang tahu Mas, nggak ada kelihatannya. Itu entah ada kuburan atau enggak, saya kurang tahu. Pinggir jalan arah ke Salatiga, sekitar 200 meter sebelum jembatan, kiri jalan pas tanjakan. Saya lihatnya di situ. Saya paling merinding yang di bagian itu sih. Mas Febri deh, langsung deh. Karena ceritanya sudah cukup panjang, jadi silakan langsung di komentarin Mas Feb. Ya. Selamat malam Mas Muji. Selamat malam Mas Febri. Ya. Kita bahas yang rombongan itu tadi dulu ya. Oke. Ya. Kalau di situ dari dulu memang ada ya kejadian seperti itu, memang ada gitu. Itu udah dari dulu. Oh iya. Maksudnya apa Mas? Kejadian ini kayak orang pemakaman gitu. Iya. Udah dari dulu itu Mas. Artinya nggak cuma Mas Muji yang pernah lihat. Iya. Itu udah warga sekitar pun udah paham gitu. Oh, berarti itu bukan warga ya? Itu sebangsa makhluk halus atau gimana ya? Iya. Itu sebangsa makhluk halus ya Mas. Itu sebagai gimana ya Kak? Pertanda ya. Sebagai pertanda gitu. Dan sebelum jembatan tersebut di sebelah kiri memang ada pemakaman sih. Memang ada pemakaman gitu. Oh, ada makamnya. Iya. Dan makam tersebut kalau orang situ bilang itu sangat angker ya Mas. Oh iya. Betul. Terus kita melanjutkan yang sering kecelakaan di jalan tersebut gitu ya. Iya. Kalau kita tarik di secara mistisnya ya, itu penunggu-penunggu di jalan dan di jembatan tersebut semacam mencari makanan ya. Oh iya.
makanan tersebut berupa darah. Oh, betul. Setiap saya lihat itu mesti ada yang luka, Mas. Ya pasti itu ada. Darah mesti berceceran di jalan. Betul. Karena yang saya lihat di situ ada sosok jenglot ya. Nah itu yang kayak perempuan tua pakai jari itu. Itu sosok penunggu yang di jembatan ya. Iya betul. Di jembatan itu kan ada bu itu ya Mas. Iya bu ada itu. Apa ya? Iya di situ. Itu sosoknya memang berdiam di situ Mas. Kayak wanita tua, rambut panjang kelihatannya. Iya sering itu Mas. Jika saya lihat itu paginya biasanya ada sesuatu lah, kecelakaan atau apa. Posisi beliau pas menampakkan diri, iya, sering sekali di tengah-tengah jembatan itu, tetapi di atas pembatas tembok itu ya Mas, yang bu itu tadi ya. Iya betul. Di situ membelakangi. Beliau selalu memandang ke air. Ya betul. Betul, anguk-anguk itu. Betul. Ya di situ. Beliau memang penunggu di situ gitu. Oh. Dan anehnya itu ada truk nyemplung di situ, ya pas di situ yang dilihat airnya itu. Iya. Yang kejadian truk blong itu ya. Ya, betul. Itu hilang semua, nggak kelihatan badan truknya itu. Dicari sulit itu Mas, untuk sopirnya dan keneknya. Ya itu tadi Mas, kalau kita tarik dari sisi goibnya ya, sisi mistisnya aja. Itu penunggu-penunggu di situ kayak mencari makanan gitu. Yang berupa darah terus nanti fatalnya berupa nyawa itu gitu. Oh iya. Karena di situ kan dari sini arah kanan ya Mas, ke barat apa? Ya pokoknya yang dari sini arah ke kanan ya. Di situ kan ada kerajaan gaib yang sangat besar gitu. Oh. Berarti kalau dari arah selatan ke utara itu pas tanjakan itu ya, kayak nggen kopi-kopi itu ya. Bukan yang di kopi-kopi, bukan ya Mas, tapi yang ada di air itu. Oh iya. Ada kerajaan besar ya, salah satu kerajaan besar. Nah itu hubungannya itu teman yang suruh tangan diikat alang-alang itu maksudnya gimana ya? Ini itu kemungkinan kayak apa ya, tolak balaknya gitu ya, tolak balak pakar diri ya. Namanya orang kan caranya beda-beda gitu ya Mas. Ya. Ya seperti itu yang bisa saya komentari, yang bisa saya omongkan ya Mas. Iya. Mas Muji, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini ya Mas ya. Iya. Selalu menarik, terima kasih banyak udah bergabung. Next time atau minggu depan mungkin kalau misal ada cerita mistis yang mau diceritakan, boleh bergabung di sini lagi di Nightmare on the Air. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Muji. Dan sedikit dibahas deh Mas, saya masih penasaran sama yang pemakaman di jam 2 pagi. Itu proses pemakamannya atau usung-usungan jenazahnya ya Mas?
Kalau di makam tersebut ya Mas, dari dulu umpamanya besok akan ada orang meninggal gitu ya Mas. Malam ini pasti ada tanda-tanda itu. Ya salah satunya kayak orang lagi memakamkan. Kayak nanti juga ada yang kayak keranda terbang sendiri gitu. Astagfirullah. Aduh, merinding tuh. Karena di daerah tersebut dari dulu ya Mas, dari dulu sudah terkenal angkernya, sudah terkenal cerita seperti itu gitu. Ya, tempatnya memang tepi jalan gitu. Jalur utama Semarang Salatiga ya. Oke, tapi gak bisa bayangin sih kalau misal diliatin sosok astral dengan bentuk seperti tadi tuh, lagi memakamkan atau iring-iringan jenazah malam hari. Ngeri banget ya. Kalau dulu di desa sebelah saya ya Mas, dulu ada juga seperti itu. Iring-iringan jenazah malam hari. Tapi sekarang udah gak ada. Apa itu sih Mas? Beri itu apa sih? Itu sebagai pertanda itu Mas. Ya kalau orang sekarang taunya lampor itu loh Mas. Ya hampir semacam lampor itu.